Hari ini ia sangat bahagia karena mendapat telepon dari Taeyong yang mengajaknya untuk bertemu. Tepat setelahnya, Jimin menghubunginya dan mengajaknya untuk bertemu juga. Tapi bedanya, pria itu memilih di siang hari. Berempat di sebuah kafe yang berada di daerah Gangnam. Jimin baru saja datang dan langsung duduk di kursi depannya. Pria itu membawa tumpukan kertas dengan raut wajah kelelahan. "Mau pesan apa?" tanya Yan setelah Jimin menghabiskan minuman yang baru dipesannya tanpa permisi. Jimin tersenyum lalu menaruh gelas kosong bekas minumannya di meja. Pria itu mengendurkan dasi diam melihat lehernya sambil bergelut. Pada cuma itu terus saja mendesaku untuk memihak pada mereka dan secara terang-terangan memberiku uang di persidangan tadi sampai membuat keributan, padahal mereka sudah jelas bersalah. Jimin meminum es cappuccino yang telah dipesannya sebelum membalas, "Sepertinya kau sedang banyak masalah." Yang tak menjawabnya tersenyum. Dia tidak mungkin menceritakan semuanya pada Jimin, yang ada malah pria itu akan menyalahinya. Kenapa dia dulu tak mendengar perkataannya? "Kenapa kau mengajakku bertemu?" tanya Yan. "Aku hanya merindukanmu," jawab Jimin dengan cengiran khasnya. Yan sudah melepas salah satu sepatu sneakernya untuk ia lemparkan pada Jimin, tapi pria itu keburu meralat jawabannya. "Bagaimana aku tak berlebihan akan pergi ke Kanada? Jangan bilang hubunganmu dengan Theo sudah berakhir." Yang akhirnya malah jadi tidak jelas, tebak Jimin. Ia dengan lemah mengangguk. "Kan sudah pernah aku katakan dari awal kalau aku mencintainya, Jim." Keadaan hening, diam di tempat, bingung harus bereaksi seperti apa. Setahunya Yan itu adalah gadis yang tidak mudah untuk jatuh cinta pada seseorang. Yan juga cenderung mencuek dan sering dicap sebagai gadis yang tak benar jika tidak mengenalnya dengan baik. Setelah berpamitan, Yan membuka pintu rumah dan memasang senyum semanis mungkin begitu melihat Taeyong sudah berdiri di depan pagar rumah. "Sudah lama menunggu?" tanya Yan ketika sudah sampai di depan Taeyong. "Tidak juga," balas Taeyong lalu membukakan pintu untuk Yan yang langsung disambut gadis itu. Seperti yang sudah dijanjikan oleh Taeyong, dia mengajak Yan untuk makan malam. Tidak dalam rangka apa-apa, dia hanya ingin membicarakan suatu hal dengan gadis itu, hal yang mungkin selama ini menjadi bayang-bayangnya. "Kenapa kau mengajakku ke sini?" tanya Yan. Jujur saja, dia sedikit kesal dengan Taeyong karena mengajaknya ke tempat semacam ini. Dia sudah berdandan 2 jam, itu lebih ditambah memilih pakaian apa yang akan dikenakannya. Yang ada di ekspektasinya adalah Taeyong mengajaknya ke restoran mewah atau menghabiskan waktu mereka dengan berkencan.
Ian menggerutu dalam hati. Dia turun dari mobil dan mengikuti langkah Taeyong berjalan di depannya. Sebenarnya bukan pertama kali dia datang ke tempat seperti ini, namun itu hanya melukai harga dirinya sudah berdandan pada gadis remaja yang akan berkencan dan malah berakhir meminum soju di kedai pinggir jalan ini. Kenapa kau mengajak ke sini? Kalau Ian pintar, ya bisa saja mengganti pertanyaannya tadi dengan kenapa kau tiba-tiba ingin bertemu denganku. Tapi karena dia sudah terlalu penasaran dan berharap, selesai dengan satu gelas sojunya, dia menatap tepat di bola mata Ian. Bukankah dia yang jujur kalau dia selalu menundukkan gadis itu? Konyol tidak? Tanpa sadar dia tertawa pelan membuat gadis di depannya meluruskan kaki. Ya, itu adalah salah satu alasan Ian memilih meninggalkan Korea karena dia tahu kalau dia tidak akan pernah memiliki pria itu. Keadaan hening sampai Tae membuka mulutnya lagi. Kau ingat tidak tempat ini? Ian ditanya merasa cengokan mencari tanda kalau dia pernah ke tempat ini dalam dekade terdekat. Tapi memorinya tidak mencapai. Dia pun bertanya, kapan? Malam itu 5 tahun lalu kau bertemu dengan seorang pria dan tidur dengannya. Ian tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia menutup mulutnya menggunakan tangan dan bertanya-tanya, dari mana Taeyong tahu tentang malam itu? Padahal dia selalu menutupinya dari semua orang karena itu memalukan. Mungkin juga Ian pernah mencoba untuk menghapus kenangan buruk 5 tahun lalu dan bersumpah untuk tidak mengingatnya lagi. Tapi kini semua itu malah menjadi terbalik. Ian merasa sesuatu dalam dirinya membuncah. Taeyong mengantarkan Ian pulang ke rumah. Gadis itu tidak ada obrolan lagi. Setelah Taeyong mengatakan hal yang mengganggunya, Ian langsung meminta pulang. Mobil yang berhenti tepat di depan pagar rumah Ian. 15 menit yang lalu, mereka berdua masih berdiam sejak Taeyong melajukan mobilnya sampai berhenti. Taeyong berani bersumpah dia tidak pernah merasa canggung ini berhadapan dengan seorang gadis seumur hidup. Hampa untuk kedua kalinya, Taeyong merasa dirinya benar-benar hampa karena seorang wanita menyedihkan sekali kan. Taeyong tersenyum di kemudian dia bahkan tertawa menertawakan kebodohan untuk menahan Ian agar tidak pergi. Tapi itu sudah terlambat. Gadis itu punya tujuan hidupnya sendiri. Taeyong menyalakan mesin mobilnya. Berdiam lebih lama malah akan membuat dirinya jauh lebih bodoh lagi. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Menunggu. Siapa yang suka menunggu? Itu melelahkan. Sampai kapan kau akan terus menatapku seperti itu, Oni? Tanya Ian sedikit menggoda wanita yang berjarak 1 meter darinya itu. Ian menarik kursi kosong yang ada di samping ranjang lalu mendudukinya. Tak bisakah kita berdamai saja? Kau bosan seperti ini terus?
Roni, kau pikir aku kakak perempuanmu? Balas Yechen tak terima. Tidak, aku tidak peduli berdamai denganmu. Sejujurnya Yan sengaja menemui Yechen 3 jam sebelum keberangkatannya. Dia bermaksud baik, tapi sepertinya berita itu berbanding terbalik. Aku saja kau tidak akan bisa merebut Taeyong dariku walaupun aku meninggalkannya. Karena apa? Yechen geram mendengar itu dari mulut Yan. Karena dia mencintaiku. Yan tertawa. Dia sedang berasumsi jika seperti ini dia malah tampil seperti Yechen kedua. Kau sudah membuatku kacau. Kau merebut Taeyong dariku. Kau merebut anakku. Kau merebut segalanya yang kupunya. Balas Yechen. Kalian berubah, kali ini lebih serius daripada santai. Aku sudah pernah bilang aku tak pernah merebutnya darimu. Ian mendekatkan dirinya pada Yechen. Kau meninggalkan milikmu seperti kau membuang sampah. Lalu aku mendaur ulangnya. Itu lebih tepat, Oni, kata Ian tajam. Aku muak melihatmu tersenyum, ucap Yechen yang dibalas canggiran Ian. Udah tahun aku akan meninggalkan negara ini. Kau bisa melakukan siapapun yang kau mau selama aku tidak ada. Tapi aku rasa kau tak akan bisa merebut Taeyong dariku. Ian ingin berpamitan, tapi jatuhnya malah seperti mengejek sampai-sampai Yechen melempar bantal padanya yang keburu dia tangkap. Taeyong yakin dia tidak salah terminal karena satu-satunya maskapai yang penerbangan di Kanada pada pukul 4 sore hanya ini. Tapi kenapa dia tidak bisa menemukan Ian? Apa gadis itu sudah check-in? Terlambat, pikir Taeyong. Dia bakal harus meninggalkan tempat penting setelah makan siang karena alasan tidak ingin Ian meninggalkannya. Ini konyol. Taeyong masih mengutuk dirinya sendiri sampai dia mendengar suara yang sangat dikenalnya. Dia berbalik, tujuan awalnya masih ada. Dia gadis itu, Ian, gadis yang sudah meramporak-porandakan hidupnya beberapa bulan ini. Senyumnya tak hilang, masih sama seperti kemarin malam. Kau datang, Ian terlihat begitu senang. Padahal sedetik lalu dia masih kesal dengan Yechen yang keras kepala. Pesawatku lepas landas setengah jam lagi. Aku harus check-in sekarang. Sampai jumpa. Ian berbalik. Taeyong panik. Gadis itu bicara cepat sekali sampai Taeyong dapat diberi kesempatan untuk bicara. Baru saja Taeyong akan menyebut nama gadis itu. Ian berbalik lagi. Saat libur semester nanti aku janji akan liburan ke sini. Ian, iya, Taeyong mendekat. Dia tidak bisa menahan lebih lama lagi untuk tidak memeluk Ian. Karena itu dia mendekap Ian erat. Aroma wanita tercium dari sela-sela rambut Ian. Dia rasa dia akan merindukan aroma itu. Taeyong melepas pelukannya. Dia tidak berani menatap Ian yang masih saja tersenyum seperti hari ini adalah hari senyum sedunia. Tidak tahukah gadis itu jika ia tidak bisa tidur semalaman karena memikirkannya? Apa? Tanya Taeyong ketus karena harus ditatap oleh Ian.
Teo cemberut sambil memegangnya kedua pipinya. Sakit tahu, kesalnya. Ian malah tertawa. Tanpa diduganya, gadis itu memegang kedua pipinya. Kali ini lebih lembut. Ian menciumnya. Tidak ada emosi dan nafsu, hanya ciuman perpisahan. Sesetan dengan malas, suara di bandara yang menginformasikan jika pesawat yang Ian tumpangi akan segera lepas landas 15 menit lagi. Ian terpaksa melepas ciumannya.